Mitra Pas, saatnya Anda ikuti kajian tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, pertama, segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita masih diberikan nikmat, hidayah, juga kesehatan. Kita bisa bersua kembali dalam program spesial kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dan senang rasanya sore kali ini saya Arif Vanili bisa kembali hadir untuk Anda dalam program spesial kesayangan kita yang insya Allah hadir setiap hari Rabu Mitra Pas dari pukul 17.00 hingga jelang maghrib tiba nanti. Inilah kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dan sore kali ini kita sudah sampai pada bahasan surat Ar-Rum ayat ke-48 Mitra Pas ya. Tentunya nanti Anda bisa berdialog bersama narasumber, Anda bisa telepon lewat 02953858877 dan WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan. Anda bisa kirim suara Anda atau voice note ataupun tulisan. Mana yang membuat Anda nyaman silahkan. Anda bisa bergabung di 085277999101 atau komentar karena kami juga live menggunakan audio visual di channel YouTube kami Pas FM Pati. Anda bisa like, subscribe, bisa Anda share juga Mitra Pas ya. Dan sore kali ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita untuk memberikan pencerahan. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo, Dukuh Tambang Sari RT 6 RW 4 Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para mitra Pas FM dimanapun berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusannya. Dan juga para kru Pas FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari yang setia menemani, semoga keberkahan Allah melimpah ruah kepada kita semua. Amin. Baiklah mitra Pas FM dimanapun berada, mari kita lanjutkan kajian kita Tafsir Ibnu Katsir Surah Ar-Rum ayat ke-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير
Walain arsalna rihan fara'auhu muswarran ladallu min ba'dihi yakfurun. Bismillahirrahmanirrahim. Yubayyinu ta'ala kaifa yakhluqus sahab alladzi yunazzilu minhul ma'. Allah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana Allah menciptakan awan dan Allah menurunkan hujan dari awan itu. Faqala Ta'ala, Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaba. Allah adalah zat yang mengutus angin, mengarahkan angin, kemudian diarahkan mengumpulkan awan, dan kemudian fayabsutuhu fis sama kaifa yasha, membentangkan awan itu di langit, ayyamudduhu fayuksiru wa yumanni, kemudian dibentangkan awan itu dan kemudian mengembangkannya, wa yaj'alu minal qalili katsiran, yang awalnya ada satu awan sedikit, kemudian didorong oleh angin berkumpul menjadi satu, terjadi proses kondensasi dan kemudian turunlah hujan. Nah, jadi kita sebagai orang yang beriman harus mengaitkan apapun yang terjadi itu adalah atas dasar kehendak Allah. Allah lah yang kemudian menggiring awan melalui angin itu, kemudian dipertemukan awan menggumpal itu, terus terjadi peristiwa yang disebut kondensasi itu, dan turunlah hujan. Jadi jangan sampai kita ini kemudian memiliki sebuah keyakinan bahwa hujan itu terjadi atas peristiwa begini begitu yang tidak ada campur tangan Allah. Jadi kemudian itu nanti akan menjadikan kita jauh dari rahmat Allah. Wa huwal ladzi yursilur riyah busyran baina yaday rahmatih hatta idza aqalat sahaban siqalan suqnahu li baladin mayyit. Dalam ayat lain Allah berfirman, Allah adalah zat yang mengutus angin, yang angin ini adalah berjenis busyran baina yaday rahmatih, angin yang mengandung berita gembira atas rahmat Allah. Jadi angin itu ada banyak ya. Di sini diterangkan bahwa angin itu ada angin yang bisa merusak dan juga ada angin yang mengandung rahmat. Nah ini qala aryahu samaniyah, angin itu ada 8. Arba'atu minha rahmatun, yang 4 itu mengandung rahmat. Wa arba'atun minhun azab, dan ada yang 4 itu mengandung azab. Jadi ini menurut Ibnu Umar, beliau menyatakan bahwa angin itu dibagi menjadi 8. 4 ini angin yang mengandung rahmat dan 4 mengandung azab. Fa amma rahmatu fannasyirat wal mubasyirat wal mursalat wadzariyat. 4 jenis angin yang mengandung rahmat itu adalah angin nasyirat wal mubasyirat wal mursalat wadzariyat. Wa ammal azab, angin yang mengandung azab adalah al-aqim, sorsor, wa huma fil bar. Jadi al-aqim wa sorsor ini terjadi di daratan. Rihal aqim ini yang terjadi di kaum Adnya. Wal asif wal qasif, yang keempat asif, qasif, wa huma fil bahari, itu terjadi di lautan. Fa idza syaa subhanahu wa ta'ala harqata bi khirqatil rahmah, ketika Allah menghendaki menggerakkan angin yang mengandung rahmat, fa ja'alahu ruhaan wa rahmatan wa busyran baina yaday rahmati, angin itu akan sangat menyenangkan, membahagiakan, sepoi-sepoi, angin yang termasuk yang menggerakkan awan sehingga terjadi proses kondensasi dan terjadi hujan. Nah itu. Nah ini yang mengelola Allah. Ya, ini bukti bahwa bukti tentang kekuasaan Allah. Jadi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad dilatih untuk bisa melihat ayat-ayat Allah.
Kalau umat-umat terdahulu seperti umat Nabi Musa, itu mukjizatnya adalah tongkat yang bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Soleh dengan kaumnya kaum Samud, anak onta yang keluar dari batu. Sebenarnya mukjizat ini kan dari kata a'jaza yu'jizu mukjizan, sesuatu yang melemahkan lawan sehingga tidak bisa tertandingi. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad ini dilatih untuk memiliki logika pemikiran yang benar. Kalau untuk membuktikan mukjizat itu adalah menunjukkan hebatnya Allah dan tidak bisa tertandingi, ya cukup kita melihat ayat ini. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha. Melihat angin digerakkan Allah, kemudian menggiring awan, terjadi peristiwa hujan. Ini sebuah hal yang luar biasa dan tidak ada yang bisa membuat seperti ini. Jadi mukjizat itu kan intinya mendeskripsikan bahwa Allah ini maha segala-galanya dan tidak bisa tertandingi. Oleh karena itu, kalau esensi dari mukjizat seperti itu, kita tidak usah menunggu tongkat yang membelah lautan. Cukup kita mempelajari konsep dalam Al-Quran, yaitu bagaimana Allah menggiring angin, kemudian menyatukan awan dan terjadi hujan. Ini adalah sebuah mukjizat. Tidak ada yang bisa mengelola yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sangat berbahagia sekali karena kita mendapat mukjizat Al-Quran yang isinya ini adalah tentang berbagai macam konsep pengetahuan yang bisa mendidik akal kita, mengarahkannya untuk berlogika secara benar dan bisa menemukan Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Allahul ladzi yursilur riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis sama' kaifa yasha. Qala Mujahid wa Abu Amr ibnu Al-Ala wa matul arwah wa Qatadah, yakni qat'an. Allah menurunkan hujan itu secara rintik-rintiknya sehingga bisa mengandung rahmat. Bisa dibayangkan seandainya Allah ini turunkan hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, kemudian tidak berupa qat'an, titik-titik kecil, ini pasti akan meluluh lantahkan. Oleh karena itu kita wajib bersyukur karena Allah masih menurunkan hujan yang rahmat, yang mengandung rahmat, tidak yang menghancurkan. Fatarul wadqa yakhruju min khilali. Kemudian kamu melihat hujan yang rintik-rintik ini keluar min khilali, dari sela-sela awan. Ay fataru al-matar wa huwa al-qatru yakhruju min baini dzalika as-sahab. Kamu melihat rintik hujan keluar dari celah-celah awan. Ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang bisa mengelola hanya Allah. Maka kalau ada orang yang menisbatkan Tuhan selain Allah, yaitu tentu sangat keliru. Karena Tuhan itu mestinya Rabbil Alamin, yang mengelola alam semesta. Dan kenyataannya yang bisa mengelola alam semesta dan terbukti mengelola alam semesta ya hanya Allah. La ilaha illallah. Fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idza hum yastabshirun. Ay li hajatihim ilaihi yafrahuna binuzulihi alaihim wa wusulihi ilaihim. Ketika hujan ini turun, hamba-hambanya Allah ini sangat berbahagia. Ya, kita bersyukur sekali. Kita ini termasuk berada di wilayah yang tropis. Jadi ya tidak memiliki musim dingin yang ekstrim, juga tidak memiliki musim panas yang ekstrim. Kita hanya memiliki dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Ya, dan alhamdulillah ya, Allah menurunkan hujan itu sesuai kebutuhan. Seandainya Allah ini menurunkan hujan kemudian
tidak sesuai kebutuhan, intensitas hujannya tinggi, ya banyak kita jumpai banjir akan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu kita masih bisa hidup seperti ini, kita masih bisa beraktivitas, itu sebenarnya karena ada kasih sayang Allah. Allah yang menjaga kita. Ketika Allah menurunkan angin yang mengandung rahmat, angin yang sepoi-sepoi, yang bisa menebarkan benih, sehingga terjadi perkawinan di tumbuh-tumbuhan itu. Ketika Allah menurunkan hujan yang mengandung rahmat, yang sesuai kebutuhan, intensitasnya sudah diatur oleh Allah sehingga tidak menenggelamkan. Betapa hancurnya manusia jika Allah menurunkan hujan dengan intensitas yang tinggi yang kemudian membinasakan, sebagaimana yang terjadi di masa Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Fangdur ila asari rahmatillah. Lihat asar-asar akibat dari rahmat Allah, agar kita bisa mendapat pelajaran dan bisa bersyukur. Daratan, tumbuh-tumbuhan yang ketika musim seperti ini kemarau, tidak ada hujan, mereka mengering, mereka kering, rumput-rumput pun kering, pohon jati mulai berguguran. Ketika nanti telah datang musim hujan, semuanya akan menjadi hijau, tanaman hijau, kemudian hewan-hewan pun senang karena mudah untuk menemukan makanan. Nah, ini fangdur ila asari rahmatillah, termasuk rahmatnya Allah yang ada pada diri kita. Kita hidup seperti ini, bisa makan, bisa minum, itu karena ditopang sekian banyak rahmat Allah. Jantung yang 24 jam bekerja, saraf yang memudahkan aktivitas kita, pandangan mata yang bisa membuat kita mempelajari sesuatu, pendengaran dan segala macam yang bisa mendukung mobilitas kita, sehingga kita bisa memiliki pengetahuan, bisa beraktivitas. Ini fangdur ila asari rahmatillah. Ini ayat sebelumnya, wa in kanu min qabli ayunazil alaihi min qablihi la mublisin. Maknal kalam anha ulail qaum alladzina asabahum hadzal matar kanu qanitin. Sebelum ada hujan itu manusia berputus asa. Lama tak turun hujan, tumbuhan pun mengering, pohon-pohon berguguran, hewan-hewan pun ikut kelaparan. Oleh karena itu ketika syariat dari sholat istisqa itu dianjurkan untuk mengajak hewan-hewan, karena hewan-hewan itu juga akan berdoa karena untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ketika turun hujan, itu fangdur ila asari rahmatillah, betapa hebatnya akibat yang ditimbulkan dari rahmat Allah, yakni al-matar, hujan. Kaifa yuhyil ardo ba'da mautiha, bagaimana Allah ini menghidupkan bumi yang hampir mati, kering keronta, ketika turun hujan kemudian hidup kembali. Summa nabahu bidzalika al ahya'il ajsad ba'da mautiha, dan seperti itulah Allah mampu menghidupkan manusia, jasad-jasad yang sudah hancur lebur dalam kuburan, kemudian nanti akan dihidupkan Allah. Inna dzalika la muhyil mauta, yang seperti itu Allah menghidupkan sesuatu yang mati, sebagaimana bumi yang gersang tak ada hujan, tanduran pada mati semua, pohon-pohon berguguran, kemudian Allah turunkan hujan dan hidup kembali. Begitu juga manusia. Manusia ketika hidup kemudian meninggal dunia, dikuburkan menjadi tulang kering, sudah hancur, kemudian Allah hidupkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini yang dimaksud inna dzalika la muhyil mauta. Ai innalladzi fa'ala dzalika laqadirun ala ihya'il amwat. Allah zat yang bisa mengelola, menghidupkan bumi yang kering keronta, dihidupkan dengan air hujan, kemudian tumbuhlah beberapa pohon dan hijau-hijauan. Itulah qadirun, pasti mampu untuk menghidupkan manusia yang sudah meninggal. Ihya'il amwat.
Innahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Segala sesuatu Allah mampu. Membuat sesuatu saja, menciptakan Allah mampu. Apalagi ini istilahnya merenovasi sesuatu yang sudah ada kemudian hancur dan direnovasi ulang menjadi dihidupkan kembali. Innahu ala kulli syai'in qadir. Wala in arsalna rihan fara'ahu musfarran ladallu min ba'dihi yakfurun. Yaqulu ta'ala wala in arsalna rihan. Seandainya Allah ini mengutus angin ya bisatan yang kering ala zuru alladhi zara'uhu, angin kering yang membuat tanaman menjadi mati ya. Kemudian hancur lebur. Jadi angin itu ada macam-macam seperti tadi yang saya sampaikan. Jenisnya angin itu ada 8. Yang keempat ini adalah angin yang mengandung rahmat, dan yang keempat adalah angin yang mengandung azab. Bisa saja Allah itu mengutus angin yang mengandung yang sangat kering, sebagaimana terjadi di padang pasir. Anginnya kencang tapi panas sekali, yang bisa membakar apapun yang ia laluinya. Faro'ahu musfarron ay qad asfarra wa syar'a fil jasad. Maka tumbuhan yang dilewati oleh angin itu menjadi kering, kuning, mati. La dhallu min ba'dihi yakfurun ay yajhadun. Maka manusia itu akan mudah la dhallu min ba'dihi, menjadi tersesat. Jadi sifatnya manusia itu ketika mendapat kenikmatan, ia kadang-kadang ia menjadi lupa. Wa idza massahul khairu manu'a wa idza massahu syarru jazua. Ketika mendapat kebahagiaan ia angkuh, sombong. Ketika mendapat kesusahan ia akan berputus asa. Nah, kita jangan berperilaku yang seperti itu. Kita harus memiliki perilaku S2. S pertama, ketika mendapat sesuatu yang membuat kita senang, kita syukuri. S yang kedua, ketika kita mendapat kesusahan, ya kita sabari. Itu perilaku yang terpuji. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Yaqulu ta'ala kama annaka laisa fi qudratika antas ma'al amwat fi ajdaiha wa la tablugha kalamaka summal ladina la yasma'un wa hum ma'adhalika mudbirin angka kadhalika la taqdiru ala hidayatil umyani anil haqqa. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan khitab kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad semangat berjuang untuk memberikan petunjuk, khususnya ketika di Mekah, dan kenyataannya harapan tak sesuai kenyataan. Justru banyak orang-orang Mekah ini yang menolak dakwah Nabi dan bahkan memusuhi. Maka Nabi Muhammad mendapat khitab, innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak mampu menjadikan orang mendengar. Orang yang sudah mati, artinya mati hatinya, itu jangan kau paksa untuk mendengar apa yang kau ucapkan. Itu buang-buang energi. Tugas kamu hanya berusaha. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad terlalu bersemangat di dalam berdakwah dan kemudian harapan tak sesuai kenyataan, ya aradul basyariyah, Nabi juga kadang merasa sedih. Oleh karena itu disemangati oleh Allah, sudahlah Muhammad, tugasmu hanya berjuang. Kau tak akan mungkin mampu memaksa orang yang sudah mati hatinya untuk menerima seruanmu. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a idza wallaw mudbirin. Orang itu kalau sudah mati hatinya, kemudian tuli di sini bukan berarti tuli makna sebenarnya, tapi adalah tuli karena dablek ya, dikandani wis ra kena. Tak usah kamu paksa. In alaika illal balaghul mubin, tugasmu hanya menyampaikan.
itu ranahnya Allah. Waraddahum an dalalatihim bal dzalika ila Allah, itu urusan Allah. Maka kita dalam berjuang apa saja yang sebagai santri, sebagai penuntut ilmu, siswa, mahasiswa, tujuan kita mencari, berusaha, hasil urusan Allah. Pedagang juga begitu. Silahkan kita usaha, apapun perjuangan kita, tapi pasrahkan semuanya kepada Allah. Kita hanya diperintahkan untuk ikhtiar, tidak untuk sukses. Sukses itu urusan Allah. Waqad istadallat ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha bihadil ayah. Aisyah, istri Nabi, beristidlal menggunakan dalil ini bahwa orang yang sudah mati itu bisa mendengar ucapan dari orang yang hidup. Jadi ketika ada orang yang ziarah kubur kemudian mendoakan kepada saudaranya itu, orang yang ada di kuburan itu bisa mendengar dan bisa mengerti. Ya. Ini ada hadis. Ada sebuah hadis, suatu saat ketika Nabi Muhammad SAW ini berjalan dengan Umar dan melewati sebuah jurang yang digunakan membuang mayat-mayat orang kafir yang kalah dalam perang Badar. Nabi kemudian berbicara dengan mereka dan dalam rangka untuk melehake. Kemudian Umar bertanya, "Ya Rasulullah, ma tukhatibu min qaumin qad jiffu?" Ya Rasulullah, apa manfaatnya kau berbicara dengan orang yang sudah kering, artinya sudah mati? Kemudian Nabi menjawab, "Walladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu binhum walakin la yujibun." Hai Umar, demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, orang-orang yang mati itu lebih bisa mendengar dan mengerti apa yang aku ucapkan daripada kamu, akan tetapi mereka tidak bisa menjawab. Terus kemudian ada hadis, nah ini, "Ma min ahadin yamurru biqabri akhihi al-muslim kana ya'rifu fid dunya fa yusallimu alaihi illa raddallahu alaihi ruhuhu hatta yarudda alaihi salam." Sesungguhnya tidaklah seorang dari kalian yang lewat di kuburan saudaramu yang kamu kenal ketika di dunia, kemudian kau ucapkan salam, kau doakan mereka, maka ia menjawab salammu dan ia sangat bersyukur atas itu. Nah, ini hadis-hadis yang menerangkan bahwa orang yang sudah mati itu bisa mendengar doa kita, bisa menjawab salam kita. Ada hadis lagi, "Ma mir rajulin yazuru qabr akhi." Tidaklah seorang laki-laki yang berziarah di kubur dari saudaranya, "wa yajlisu indahu illa sta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaquma." Maka orang yang ada di kuburan itu sangat bahagia, senang kalau ada kawannya, saudaranya yang ziarah di kuburannya, mendoakannya, uluk salam kepadanya, maka ia sangat senang dan bisa menjawab salamnya sampai ia pergi meninggalkan kuburan itu. Nah, ini beberapa keterangan tentang ini bahwa Aisyah radhiyallahu anha, beliau beristidlal dari ayat ini bahwa orang yang sudah meninggal dunia di kuburan itu bisa mendengar ucapan dari orang yang ziarah kubur dan bisa menjawab salamnya. "Wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun." Jadi, "Wa ma anta bihadil ummi," ya Muhammad, kau tidak akan mampu memaksa orang mengikuti petunjuk. Itu orang yang buta mata hatinya. Yang mau mendengarkanmu itu hanya orang yang mau beriman. Nah, dari ini bisa kita ambil pelajaran. Ya, kita usaha apapun itu harus disertai tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikian penjelasan kita, kajian kita pada hari ini. Tadi mulai ayat 48 sampai berakhir di ayat 53. Selanjutnya kita memasuki session dialog interaktif. Monggo Mas Ari. Baik, Mitra Pas, spesial untuk Anda yang sore kali ini ingin bergabung. Banyak saluran bisa Anda manfaatkan, masih ada beberapa menit lagi. Silakan Anda bisa telepon lewat 0295 385 877.
kemudian juga WhatsApp di 08527799999101, dan Anda juga bisa komentar di channel YouTube kami Pas FM Pati. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari Mas Abdurrahim ini menanyakan tentang apa yang disaksikan oleh para penghuni kubur ketika kita berziarah. Artinya memang ziarah mempunyai efek dan itu dikuatkan oleh hadis. Nah, ketika kita berziarah, apakah cukup kita membacakan qulu atau bebas mendoakan apa yang kita bisa, ataukah ada hadis-hadis atau keterangan dari Al-Quran tentang bagaimana tata cara kita untuk berziarah di kubur? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jadi ada peristiwa menarik. Suatu saat Nabi Muhammad itu ketika di akhir-akhir hayatnya itu sering sekali keluar dari rumah malam-malam. Dan itu membuat Aisyah cemburu. Jangan-jangan suamiku ini pergi ke rumah istrinya yang lain. Kemudian dibuntuti oleh Aisyah. Ternyata Rasulullah ini justru ziarah di makom Baqi yang ada di belakang Masjid Nabawi. Dan di sana Nabi itu uluk salam mendoakan mereka. Jadi berkahnya cemburunya Aisyah itu bisa terkonfirmasi tentang Nabi ziarah kubur. Masalah nanti ketika kita di ziarah kubur itu ya terserah kita. Yang penting berdoa. Ya banyak ketika bagaimana saran-saran dari guru-guru kita menggunakan rotib tahlil ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad yang begitu. Kemudian kita bacakan kalimat thayyibah, ya silahkan. Atau dengan cukup simpel, kemudian kita melepas alas kaki, masuk ke perkuburan, terus kita mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu boleh, silahkan. Jadi doa itu ya terserah kita mau doa, atau bahkan dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampunilah dosa ibuku ini, ya Allah ampunilah dosa bapakku ini, boleh. Jadi doa itu bebas ya, kalau bisa sesuai arahan para guru-guru kita. Jadi biar ada sanadnya itu lebih enak, karena apapun kalau ada sanadnya itu ada yang bertanggung jawab, begitu Mas Adi. Tuntunannya runtut, tidak ngarang sendiri. Baik, untuk yang ingin bergabung, satu pertanyaan lagi silakan bisa bergabung. Sepertinya maghrib tiba, kita harus segera closing. Mohon doanya Ustadz, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma gfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah orang tua kami sebagaimana mereka berdua menyayangi kami di saat kami kecil. Allahumma ya Allah, semoga Engkau ampuni semua dosa-dosa saudara kami yang telah meninggalkan kami, telah mendahului kami, asladina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'da ma ighfir lana wa lahum. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sallallahu Muhammadin nabiyyi wa ala sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mitra Bas dimanapun Anda berada, demikian kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat dan Allah meridai. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mitra Pas, kajian kitab Tafsir Ibnu Katsir insya Allah selalu bisa Anda simak setiap hari Rabu dari pukul 17 hingga maghrib tiba. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Arifan Ili mohon pamit. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, demikian tadi telah Anda ikuti kajian Tafsir Ibnu Katsir bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Sukolilo Pati. Kajian Tafsir Quran Ibnu Katsir di Radio Pas FM Pati bisa Anda ikuti kembali pada Rabu minggu depan. Anda juga bisa mengikuti kajian rutin malam Jumat Tafsir Ibnu Katsir ba'da maghrib, diawali sholat berjamaah di Masjid Al-Istiqomah, Jalan Sunan Prawoto, Sukolilo. Dan setiap selapanan malam Jumat Wage jam 7 malam ba'da sholat Isya. Anda juga bisa menghadiri majelis dzikir mujahadah dan istighosah
bersama Ustadz Abdul Kholik Syafi'i MPD Al-Hafidh di Pondok Pesantren Yambu'ul Ulum, Dukuh Tambang Sari, Kedung Winong, Sukolilo. Radio Pas Padi.